I just had to let you know you're. Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Tubuh mencerna makanan dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis dikunyah dan kimiawi enzim pencernaan. Anatomi fisiologi itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu mulut. Mulut tersusun dari gigi, lidah, dan kelenjar salipa, ludah. Salipa dihasilkan oleh kelenjar aprotis, submandibularis, dan sublingualis. Kedua, paring tenggorokan. Paring berperan mengantarkan makanan dan minuman dari rongga mulut menuju ke kerongkongan. 3. Esofagus, kerongkongan. Esofagus merupakan saluran panjang dengan panjang 25 cm. Esofagus berperan sebagai saluran makanan maupun minuman dari paring ke lambung. Lambung berperan sebagai tempat mencerna secara mekanik dan kimiawi. Lambung menghasilkan asam lambung HCl yang berfungsi sebagai penghancur makanan dari desinfeksi makanan yang terkontaminasi. Yang kelima, usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Dan yang keenam, usus besar, kolon. Fungsi utama usus besar adalah memadatkan feses dengan cara menyerap 90% air. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu ascendens, colon menanjak, transversum, colon menintang, dan descendens, kolon menurun. Bakteri yang terdapat di usus besar adalah bakteria. 7. Anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pengeluaran sisa pencernaan. Anus terdiri dari 2 otot sphincter, sphincter interna dan sphincter eksterna. Dan di dalam sistem pencernaan juga ada kelenjar dan aksesoris sistem pencernaan. Yang pertama itu kelenjar salipa. Fungsi umum kelenjar salipa adalah menghasilkan salipa air liur, menghasilkan amilase dan lisozim, melarutkan makanan, serta melindungi mulut terhadap panas, dingin, dan asam. Hepar, hati atau liver. Fungsi utama hati adalah detoksifikasi, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta absorpsi lemak dan vitamin. Hati juga menghasilkan larutan nonenzim dengan pH basa yang berwarna kuning kehijauan bersama cairan empedu. Kantong empedu. Fungsi utama dari kantong empedu adalah menyimpan sekitar 30-60 ml cairan empedu yang dihasilkan oleh hati lalu dilepaskan ke duodenum. Dan pankreas. Fungsi utama pankreas adalah menghasilkan enzim pencernaan dan juga menghasilkan hormon insulin untuk metabolisme glukosa. Mekanisme pencernaan. Pencernaan karbohidrat. Secara mekanik, makanan akan dihaluskan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya, makanan dari mulut akan didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, karbohidrat akan dicerna secara kimiawi oleh HCl, kemudian masuk ke dalam usus dan kelenjar akan mengeluarkan enzim amilase. Pencernaan protein. Di dalam lambung, makanan yang mengandung protein akan dirombak oleh asam lambung dan enzim pepsin. Sebagian protein yang telah dicerna masuk ke dalam usus halus dan usus halus dirombak menjadi asam amino sederhana. Pencernaan lemak dilakukan dengan mekanisme mengunyah kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung kemudian lemak diemulsikan dengan cairan empedu kemudian masuk ke dalam usus dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Lalu ada juga pemeriksaan pada sistem pencernaan, yaitu pertama pemeriksaan fisik. Fisik itu mulut infeksi, warna bibir, tekstur bibir, hidrasi, lesi, karang gigi, bau mulut, sariawan, warna lidah, kesimetrisan bibir. Dan yang kedua, abdomen, yaitu perut. Infeksi bentuk perut, warna kulit, terus palpasi, pembesaran hati, benjolan di daerah perut. Perkusi, mengetuk area epigaster, akultasi, bunyi bising usus 8-12 kali per menit. Dan yang ketiga, rektal. Anus, infeksi. Sphincter anil lengkap atau tidak, adanya hermoid atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan diagnostik seperti di endoskopi, seperti di laparoskopi, rongsen BNO, dan fluoroskopi. Lalu ultrasnografi, USG pemeriksaan dengan menggunakan untuk menghasilkan gambar organ-organ dalam. Parasintesis, metode memasukkan jarum ke dalam rongga perut dan mengambil cairan sebagai sampel atau digunakan untuk membuang cairan yang berlebihan. Dan intubasi nasogastrik (NEGT) adalah masukkan sendang lentur narogaster ke dalam lambung untuk mengambil sampel cairan lambung.
Dan yang terakhir, laboratorium. Pemeriksaan darah lengkap, leukosit, tes Widal, tipes atau feses. Endoskopi, prosedur medis untuk memeriksa organ dalam tubuh Anda tanpa melakukan pembedahan besar. Laparoskopi adalah pemeriksaan rongga perut dengan menggunakan endoskopi. Dilakukan pada pasien dengan terbius total. Dan Röntgen BNO, yaitu pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X Röntgen untuk mengevaluasi kesehatan organ dalam rongga perut. Dan fluoroskopi, metode pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan sinar X guna menghasilkan gambar dengan sekule yang seperti gambar dan video. I just had to let you know you're